wa yus'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan kita adalah orang yang pertama menyambung tali silaturahim di Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung Pamekasan ini. Kita sebelum terbit matahari kita sudah menyambung tali silaturahim duluan. Saya alhamdulillah sudah menyambung silaturahim dengan ketua beserta seluruh pengurus Masjid Agung Pamekasan. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Lintas kabupaten itu dibawa oleh senior saya, kakak kelas saya, guru kita semua, sahibul fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al Amin Perenduan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Bapak-bapak dari TNI Polri yang mengawal, Masya Allah, tabarakallah, turun dari kendaraan tadi saya heran, ini kok dikawal, apa ada ini di Pamekasan? Ternyata jamaahnya melimpah ruah. Begitu kata ulama di Mesir menjelaskan bahwa pertolongan satu-satunya datang dari hamba Allah. Ini di Pamekasan bukan sholat Jumat, ini Idul Adha kelihatannya. Idul Adha orang ramai karena selesai sholat ada pembagian kupon daging hewan kurban. Tapi ini melimpah ruah, Masya Allah, tabarakallah. Saya pikir cuma di bawah, saya pikir saya lah yang paling tinggi sekarang, rupanya di atas ada lagi. Ini yang di atas ini doanya lebih makbul dari kita. Kenapa? Dekat ke langit. Luar biasa Masjid Agung, Masjid Asy-Syuhada. Kalau satu orang syahid, kalau dua orang syahidani, kalau tiga orang syuhada. Syahid bermakna masyhud, syahid bermakna syahid. Satu orang syahid artinya menyaksikan. Kenapa orang yang meninggal dunia itu disebut dengan syahid? Karena dia menyaksikan tempatnya di surga sebelum dia mati, sudah tahu tempatnya di mana di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syahid. Sebelum meninggal dunia, malaikat mengepakkan sayapnya dan malaikat menampakkan, wahai Abdul Samad, ini tempatmu di surga, dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya itu cara saya berdoa. Doa saya sebetulnya, ya Allah, sebelum aku mati, tunjukkanlah tempatku di surga dan dekat dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah respon langsung mengaminkan, amin. Begitu jamaah mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau mendapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Itulah mengapa kita mesti selalu mendoakan saudara-saudara kita. Ustaz Abdul Somad tadi ketika bangun ada rasa cemas, khawatir mau ke Masjid Agung. Ya, apa yang Ustaz cemaskan? Jangankan tempat saya di surga, tempat parkir aja saya nggak tahu di mana. Tapi orang-orang yang syahid menyaksikan tempatnya. Masyhud, dia disaksikan. Kenapa dia dikatakan menyaksikan? Karena melihat tempat sebelum mati. Kenapa dia dikatakan disaksikan? Malaikat-malaikat turun mempersaksikan kematiannya karena dia termasuk orang yang mulia. Dan kita di masjid ini Masjid Syuhada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan untuk apa kita hidup sampai hari ini? Sampai tahun 1446 Hijrah kita masih hidup. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Belum terbit matahari, orang Pemakasan sudah beramal. Langkah kaki pertama menghapus dosa,
langkah kaki kedua mengangkat derajat, langkah kaki ketiga menghapus dosa, keempat mengangkat derajat. Lisannya zikir, diamnya fikir. Jadi kalau ada nanti melihat teman, kawan, sahabat bergerak mulutnya, zikir, diam, pikir. Mana tahu nanti tiba-tiba beberapa menit selainnya ada yang terdiam, itu sedang berpikir. Orang beriman itu tidak ada yang kosong, geraknya zikir, diamnya fikir. Tidak ada yang kosong dan hampa. Masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmat kasih sayang. Kenapa waktu masuk masjid doanya minta bukakan pintu rahmat? Karena di dalam masjid malaikat sudah siap mendoakan, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Sampai kapan malaikat berhenti mendoakan? Sampai orang itu wudhunya batal, sampai orang itu keluar dari dalam masjid. Dari dalam masjid. Bagaimana yang enggak masuk masjid sama sekali? Karena penuh. Selama shaf tidak putus, maka dia termasuk orang yang berada dalam masjid. Saudara saya yang berada di tangga, yang ada di halaman, itu pun tetap juga dihitung sebagai orang yang dalam masjid, karena shafnya masih menyambung. Itulah mengapa sebelum sholat tadi imam mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Itu kata imam tadi. Imamnya siapa? Saya kalau sholat di masjid, sholat subuh itu paling sungkan, paling segan jadi imam. Kenapa? Karena saya nggak tahu bagaimana keadaan tradisi di masjid itu. Saya pernah maju ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya selesai sholat dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, masjid ini bismillahnya sir. Itu tadi kenapa Ustadz PD maju ke depan? Karena yang memerintahkan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani maju, sami'na wa ata'na, maju ke depan. Tapi pas giliran wirid, bacaan-bacaan, saya khawatir beda susunannya seperti di kampung saya serahkan mikrofon ke beliau, ternyata memang beda. Di tempat saya la ilaha illallah dahu la syarikalah 3 kali. Di sini memakai hadis yang lebih afdal 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Jangan minta masuk surga. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah supaya jangan sampai transit dulu di neraka. Kenapa? Karena ada orang yang masuk surga tapi penerbangannya tidak langsung, transit dulu. Maka jangan heran nanti ketika orang Pamekasan masuk surga, dia lihat, loh, tetangga saya mana? Tanya malaikat, tetangga saya mana? Mohon maaf, dia pesawatnya tidak direct langsung, pakai transit. Itulah mengapa kita katakan Allahumma ajirna minan nar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu pagi. Siapa yang paling awal, paling cepat bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Dan subuh ini yang paling awal bangun adalah orang Pamekasan. Ustaz tahu dari mana orang Pamekasan lebih awal bangun? Karena di tempat saya di Riau, mereka sekarang baru menantikan azan subuh. Jadi yang paling awal dapat keberkahan antara orang di Riau Sumatera dengan Pamekasan, maka saya di Pamekasan hari ini lebih awal dapat berkah, dan yang lebih dulu masuk surga orang Pamekasan. Dan ya bagi yang tidak sholat juga lebih dulu masuk neraka. Makanya doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati,
sampai kepada anak cucu kita semuanya orang-orang yang istiqomah sholat. Lil muttaqina imama, bukan linnas. Mendoakan jadi imam itu bukan imam bagi manusia, karena tidak semua manusia baik. Lil muttaqin, menjadi imamnya orang yang bertakwa lah hendaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang datang ke Masjid Agung Pamekasan, walaupun jubahnya 3 lapis, sorbannya sebesar ban Vespa, nggak boleh nyelonong maju jadi imam. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul semuanya, menurut mazhab Syafi'i, yang paling utama jadi imam adalah ulil amri. Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Meninggal Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ibn Affan. Meninggal Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena begitulah dasar. Tapi kemudian ketika terbagi dua, ada yang hebat politik tapi kurang mampu jadi imam, ada yang hebat jadi imam tapi untuk imamatun kubra, imamatun uzma, jadi pemimpin kurang cakap bidang politik, terbagi dua. Maka ulil amri mengangkat imam ratib di Masjidil Haram, yang diangkat Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mu'aikli. Maka ini semua adalah imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Ketika ada orang datang, dipersilakan karena menghormati, karena ta'zimnya, karena ilmunya, barulah mereka layak untuk maju ke depan. Maka yang lebih layak adalah senior saya, kakak kelas saya, dan beliau mengatakan, Abdul Somad silakan maju. Saya ragu, ini serius apa basa-basi? Saya yakinkan lagi, betul nih ya, betul. Itulah maka saya berani maju ke depan. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita kalau jadi imam itu tergantung makmum di belakang. Kalau makmum kita itu senior, kakak kelas kita, itu ayat-ayat itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, bisa salah baca. Bapak ibu para santri bagi yang biasa jadi imam merasakan itu. Kadang-kadang walaupun surat pendek, simpang lakum dinukum waliyadin itu bisa hilang. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Tapi karena pertolongan Allah, itulah mengapa sebelumnya kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai salat, kita berzikir secara jahar. Datang seorang sahabat bertanya, bagaimana sahabat Nabi dulu bersama Rasulullah SAW? Apakah mereka zikirnya itu jahar atau zikirnya sir? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya tahu salat di Masjid Nabawi sudah selesai karena saya mendengarkan suara takbir dari luar masjid. Bagaimana suara takbir bisa terdengar dari luar masjid padahal waktu itu belum ada mikrofon? Maka maknanya mereka menjaharkan takbir dalam masjid. Bagaimana suara jahar kalau tidak ada mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir saat mereka berada di dalam masjid saat itu. Tapi kan menurut mazhab Syafi'i, zikir jahar itu kalau makmumnya belum mampu, belum tahu, Pak Ustadz, saya dimanapun jadi imam, saya tetap baca zikir jahar. Tapi kan makmumnya sudah tahu. Sebelum imam takbiratul ihram, imam kan ngasih tahu, luruskan shaf. Itu makmumnya udah tahu atau belum? Sudah tahu. Kenapa imam nyuruh luruskan shaf? Belum pernah sepanjang umur saya di mana-mana masjid, belum pernah imam ngomong, mohon maaf saya tidak memerintahkan luruskan shaf. Kalian udah tahu semua kan? Itu menunjukkan bahwa makmum di belakang ada mu'allaf yang baru masuk Islam, ada anak kecil yang belum pernah ngaji, ada ibu-ibu yang belum pernah dibawa suaminya ke masjid dan itu pertama kali, ada orang yang baru taubat belum tahu meluruskan shaf. Tidak semua makmum itu tahu. Maka kalau ada imam menjaharkan zikir,
dia mau ngasih tahu makmum inilah bacaan-bacaan sekaligus taklim, i'lamun nas, memberitahu jamaah masyarakat bahwa bunyi zikir ulang sholat. Ibunya nanya sama anaknya, tadi gimana sholat di Masjid Agung? Imamnya siapa? Imamnya Ustadz Abdul Somad. Gimana bunyi zikir tadi yang kamu dengar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Anak bisa jawab. Coba kalau zikirnya disirkan, pulang anaknya ditanya, tadi apa yang dibaca imam? Apa yang kamu baca? Enggak tahu, orang saya enggak dengar. Maka itu adalah pengajaran, pendidikan. Islam itu rasional. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang baca doa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Qad ujibat da'watukuma, kamu berdua doa kamu dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun amin, amin, amin. Nabi Harun tidak membaca doa, Nabi Harun mengaminkan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa berdoa bersama, 2 orang, 3 orang, beramai-ramai, ada dalilnya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar. Ketika kaki Nabi naik ke atas tangga yang pertama, amin. Naik ke atas tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga yang ketiga, amin. Sahabat heran, kenapa amin, 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 tidak kedengaran siapa yang berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril membacakan doa dan kamu tidak mendengar dan tidak melihat. Apa doa Jibril ya Rasulullah? 3. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika, celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak bersolawat untukmu. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah, celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga gara-gara tidak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah doa yang paling hebat. Yang membaca doa Jibril, yang mengaminkan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya nggak mau doa bersama dengan imam Pak Ustadz. Kenapa? Karena imam doanya lain, saya beda. Loh, kok beda doa imam dengan kamu? Tadi imam minta hujan, sedangkan saya jual es krim. Jangan dipahami secara tekstual. Imam minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Maka yang dimintanya itu adalah rahmat. Rahmat bagi petani adalah air hujan, tapi rahmat bagi es krim bisa jadi panas dan lain sebagainya. Bisa jadi dia beli, dia simpan di kulkasnya. Yang kita mintakan adalah rahmat dari Allah. Ini sekarang banyak di beberapa tempat orang selesai sholat nggak mau lagi berzikir, selesai langsung. Kamu nggak ikut doa dengan imam? Ya, doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustadz, ngapain tambah yang baru? Saya, kata Umar bin Khattab, tidak tahu doa saya itu diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Begitu juga dengan sholat kita, istighfar kita, haji dan umrah kita, kita terus laksanakan. Kenapa? Karena kita disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mau berdoa bersama Pak Ustaz. Kenapa kamu tidak mau berdoa bersama? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Sunnah itu 3. Yang pertama qauli, perbuat ucapan. Yang kedua fi'li, perbuatan. Yang ketiga takriri, ketetapan.
Kalau sunnah hanya dibatasi pada perbuatan, maka hilang 2/3 sunnah Rasulullah SAW. Ausani khalili, orang yang saya cintai, kekasih saya, berpesan kepada saya supaya saya jangan meninggalkan 3. Di antaranya, jangan meninggalkan sholat duha, jangan meninggalkan sholat witir. Apakah mesti disyaratkan sholat duha itu mesti dilaksanakan Nabi setiap hari? Tidak ada. Begitu juga dengan puasa Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Apakah mesti dilaksanakan itu perbuatan Nabi? Nabi puasa Daud setiap hari. Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Perhatikan baik-baik, yang ada itu adalah puasa Daud. Soalnya ada juga ibu-ibu yang lapor, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau nanya ini, apa masalahnya Bu? Suami saya itu sholat Daud, sholat sehari berhenti sehari. Enggak ada, itu salah dengar. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam. Yang ada puasa sehari, makan sehari. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu dilaksanakan Nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah qauliyah. Dan itu adalah perbuatan termasuk sunnah. Termasuklah berdoa bersama, itu adalah sunnah qauliyah dan dilaksanakan Nabi beberapa momen. Maka ulama hadis mendefinisikan apa itu sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'ilin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'zatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih luas lagi 5. Yang pertama, ucapan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang kedua, perbuatan. Bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Perbuatan. Yang ketiga, ketetapan. Nabi enggak pernah ngomong, Nabi enggak pernah ngajarkan. Sahabat yang melakukannya dan Nabi menyetujuinya. Salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca doa yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Manil qail? Nabi dengar. Manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat ini gentleman, dia ngaku, ana ya Rasulullah, saya yang baca doa itu. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah membaca, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Seandainya definisi bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah, maka pasti selesai itu Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah, saya sudah melihat pintu neraka terbuka karena kau berani-beranian buat doa. Ini namanya takriri. Ini sunnah walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi kalau disyaratkan semua mesti dilakukan Nabi. Mendengar hadis ini, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Setelah mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini sampai saya mati. Itulah maka beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Dalam mazhab Syafi'i dilanjutkan dengan iftitah satu lagi. Apa lagi selanjutnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila. Wajjahtu wajhiya. Dalam satu riwayat lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
dua iftitah kita satukan dalam satu doa, panjatkan kepada Allah. Iftitah pembuka, iftitah membuka. Mudah-mudahan semua yang terkunci terbuka insyaallah. Rezeki terkunci terbuka dengan iftitah, hati terkunci terbuka dengan iftitah, pikiran yang buntu terkunci terbuka dengan iftitah, jodoh yang terkunci terbuka dengan iftitah, yang sudah terbuka jangan dibuka lagi. Setuju ibu-ibu? Mereka sudah setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, ketika matahari sedang panas terik, ila ghasaqil lail, sampai masuk malam, maghrib dan isya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qur'anal fajri, Quran disebut dengan Quran fajri. Salat subuh itu namanya salatus subhi, nama yang lain salatul ghadati, nama yang lain Quranul fajri. Kenapa? Karena Nabi membaca ayat paling panjang pada salat subuh, inna Quranal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apakah sholat maghrib tidak disaksikan malaikat? Apakah sholat zuhur tidak disaksikan malaikat? Mengapa sholat subuh dikatakan disaksikan malaikat? Ternyata malaikat paling banyak mengikuti, menyaksikan orang yang sholat adalah pada sholat subuh. Rombongan bupati mau datang, orang datang berduyun-duyun. Rombongan gubernur ramai datang, rombongan presiden makin ramai. Ini lebih hebat daripada presiden, bupati, gubernur. Yang ini adalah rombongan malaikat-malaikat suci Allah. Sehingga ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, serentak amin kita dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Itu maka makmum menyatakan amin, itu membangkitkan kemarahan orang kafir, orang munafik. Aminnya mesti tinggi, amin. Sekarang banyak makmum ketika sholat nggak ada mengucapkan amin, amin. Pas selesai sholat nanya, tadi kamu kenapa nggak mengucapkan amin? Ya udah, saya wakili kepada teman sebelah kanan dan kiri. Kita semangat mengucapkan itu semua karena itu adalah doa. Artinya istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Begitulah yang saya dengar tadi di belakang, menggelegar amin. Ada juga sebagian menambahkan sebelum itu, Rabbil firli wali walidayya, ampunkan aku dan kedua orang tuaku, amin. Apakah boleh orang berdoa? Di antara isi doa khatam Quran, ampunkan dosa kami ketika melewati ayat azab, kami tidak minta perlindunganmu dari azab. Ketika kami melewati ayat nikmat, kami tidak minta nikmat. Maka Nabi ketika membaca ayat, beliau berdoa. Itulah mengapa kita berdoa, supaya termasuk dikabulkan Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menggelegar tiang-tiang aras karena doa amin. Selesai itu malaikat, rupanya malaikat itu yata'aqabuna fikum, malaikat berganti-gantian. Malaikat yang ditugaskan menjaga kita, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang jaga kita tadi malam itu ganti-gantian dengan malaikat yang siang, sispan. Lalu kemudian kapan mereka bertemu? Bertemunya pada saat sholat subuh. Malaikat yang berjaga tadi malam dengan malaikat yang menjaga siang ketemu pada sholat subuh. Lalu kemudian malaikat itu menghadap Allah dan Allah bertanya. Allah bertanya berarti Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu kepada mereka yang dulu berkata,
Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan berperang, mereka akan kelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan bermusuhan. Apa kata Allah? Hai malaikat, sudah kau lihat subuh tadi di Pemekasan, di Masjid Agung? Mereka tidak kelahi, mereka tidak bertengkar, mereka tidak menumpahkan darah, mereka tidak berperang. Apakah kalian malaikat pernah menyaksikan manusia melihat surgaku? Belum. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Belum. Pernahkah mereka melihat aku? Belum. Andai mereka pernah melihat surgaku, menyaksikan nerakaku, melihat aku seperti kalian, maka tentunya mereka lebih hebat, lebih khusyuk. Subuh ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikatnya, insyaallah. Saya senang sekali kalau dilihat wajah-wajah di depan ini, wajah-wajah anak muda kebanyakan. Ustadz, saya sudah tua. Ini bukan orang tua, ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masalah tua dan muda ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Siapapun yang sholat subuh, walaupun umurnya sudah 71, berarti dia masih sweet 17. Siapapun yang subuh ini masih di rumah, walaupun umurnya 17 tahun, itu layak tinggal di panti jompo. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Ini bukan anak muda,